Bagaimana NPD mensabotase hidupmu, bahkan setelah hubunganmu dengan dia berakhir. Ketika kamu memutuskan hubungan dengan NPD, sebenarnya itu belum benar-benar berakhir, guys. Ceritanya belum selesai. NPD tetap akan berusaha menyabotase hidup kamu. Hal ini didorong oleh kebutuhan NPD untuk mengontrol haus validasi dan keinginan untuk membuat kamu terikat pada pengaruh mereka. Ini seperti kebutuhan pokok NPD, kebutuhan everyday, sehingga tentu saja NPD tidak akan sudi melepaskan kamu sebagai mantan suplainya. NPD akan berusaha melemahkan kemandirian kamu dan harga diri kamu hanya untuk mempertahankan perasaan superioritas mereka. Salah satu cara NPD adalah menyabotase hubungan sosial kamu, yaitu dengan mencoba memanipulasi image kamu. Bagaimana pendapat orang lain terhadap kamu? NPD mungkin menyebarkan kebohongan untuk merusak image kamu di antara teman, kolega, atau bahkan anggota keluarga kamu. Tujuannya adalah untuk mengendalikan pandangan orang lain terhadap kamu. NPD memposisikan diri mereka sebagai korban, sekaligus membuat image kamu sebagai orang yang bermasalah. Dengan melakukan hal itu, NPD tidak hanya merusak reputasi kamu, tapi NPD juga berusaha mengisolasi kamu secara sosial, supaya kamu dikucilkan, sehingga membuat kamu lebih sulit untuk membangun kembali hidup kamu. Masa sih mereka setega itu? Iya guys, NPD yang minim empati tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Kalau orang menderita, NPD bakalan ketawa. Bahkan jika orang tersebut sudah banyak membantu si NPD tetap bakal ngetawain orang itu, ngejelek-jelekin orang itu di belakang saat orang tersebut kesulitan. Saya dulu nggak percaya. Masa sih ada orang kayak gitu? Udah kayak villain di film aja. Beneran dong. Si NPD cuman pura-pura baik doang. Tapi raja tega. Menyerang kamu dari belakang. Kasarnya, NPD seperti tidak punya perasaan. Dia nggak peduli apapun kecuali dirinya. Lalu, kalau NPD tidak bisa menguasai kamu, mereka akan berusaha mengeksploitasi koneksi kamu, menjauhkan kamu dari koneksi kamu. Karena NPD tidak mau ada yang membantu kamu. Intinya, NPD baru puas kalau hidup kamu sengsara. NPD tidak terima kalau kamu bangkit dan memulai hidup baru. NPD mungkin akan mencoba terhubung kembali dengan kamu dengan memanfaatkan ikatan yang masih ada, misalnya pengasuhan anak. NPD akan menggunakan kesempatan interaksi ini untuk menciptakan kembali pengaruh mereka terhadap kamu. NPD mungkin berganti-ganti antara menjadi baik dan memusuhi kamu, atau menggaslighting kamu, membuat kamu terkuras secara emosional, dan mempertanyakan kewarasan kamu. Apakah kamu masih waras? Atau malah kamu yang bermasalah? Perilaku NPD yang tidak dapat diprediksi menciptakan kebingungan dan membuat kamu tetap berada dalam keadaan reaktif yang memberi NPD rasa berkuasa atas kamu. Keadaan reaktif ini maksudnya gampang ke-trigger. Kamu bereaksi terhadap pancingan NPD. Misalnya, si NPD memancing emosi kamu. Kalau kamu marah atau terlihat frustasi, NPD seneng loh. Perhatiin deh, NPD tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat reaksi kamu. Kalau kamu murung, sedih, marah, frustasi, NPD akan memperhatikan wajah kamu dan dia akan tersenyum puas. Lalu kita harus bagaimana? Jadilah non-reaktif guys. Jangan bereaksi. Sebisa mungkin tahan emosi kamu. Buat muka yang datar dan cuekin aja. Atau pas dia mulai memancing emosi kamu, alihkan perhatian kamu pada hal lain. Pura-pura aja lagi sibuk. Atau nggak dengerin dia. Atau tutup telinga. Kalau saya ya guys,
Saat NPD memojokkan saya akan langsung kabur. Selain itu, manipulasi keuangan adalah taktik lain yang digunakan oleh para NPD. Jika ada aset atau kewajiban bersama, NPD akan memanfaatkannya untuk menyulitkan kamu. Misalnya, membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Hal ini akan menghambat kamu untuk bangkit, serta menciptakan rasa masih terikat dengan si NPD, bahkan setelah hubungan berakhir. Secara emosional, NPD sering mencoba untuk mempertahankan kehadiran mereka di pikiran kamu, misalnya dengan membuka kembali luka lama kamu, atau mengeksploitasi kelemahan kamu. NPD mungkin akan mengirim pesan yang tidak terduga, misalnya muncul tanpa diundang di acara kamu, atau menggunakan media sosial untuk mengingatkan kamu tentang keberadaan mereka. Tindakan ini disengaja oleh si NPD untuk mengacaukan pemulihan emosional kamu dan mencegah kamu untuk terus maju. NPD juga selalu meremehkan pencapaian kamu, meremehkan kerja keras kamu, tidak mau mengakui kemandirian kamu, atau mengklaim sebagian keberhasilan kamu adalah karena andil mereka. Hal ini adalah rencana NPD untuk membuat kamu meragukan kemampuan kamu untuk memuaskan ego mereka. NPD tetap berusaha berperan penting dalam hidup kamu, bahkan setelah mereka tidak lagi menjadi bagian dari hidup kamu. Berperan penting di sini maksudnya mengendalikan kamu atau membuat kamu sengsara. Meskipun NPD tampak percaya diri, sebenarnya mereka rapuh. Upaya sabotase NPD berasal dari rasa takut yang irasional dan tidak mau kehilangan kendali atas suplai mereka. Dengan memahami motif dan taktik NPD, kamu bisa melindungi kesejahteraan mental kamu dan mencegah NPD mengganggu perjalanan kamu menuju penyembuhan dan pertumbuhan diri kamu. Tetapkan batas yang tegas dan dapatkan kembali kedamaian kamu. Kamu berhak bergerak maju tanpa bayang-bayang manipulasi NPD. Oke guys, semoga bermanfaat. Silakan share video ini kalau kamu suka. See you next time.